Manusia tidak bisa menciptakan damai yang sejati tanpa Tuhan. Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa akar dari segala kekacauan bukanlah sistem, bukan negara, bukan juga perbedaan budaya, melainkan dosa dalam hati manusia. Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam renungan malam hari ini. Saya percaya saudara ada dalam penyertaan Tuhan yang luar biasa di sepanjang hari ini. Sebelum kita beristirahat malam hari ini, mari kita sejenak merenungkan firman Tuhan yang akan membangun iman kita semakin serupa dengan Kristus. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, kembali kami datang ke dalam hadirat Tuhan yang kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Terima kasih karena Tuhan telah menyertai hidup kami di sepanjang hari ini. Saat ini kami membuka hati kami untuk mendengarkan suara firman-Mu. Mari terangi pikiran kami, supaya bukan hanya untuk menjadi pendengar firman Tuhan, tetapi kami menjadi pelaku firman-Mu. Berbicaralah bagi setiap kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, mari kita membuka ayat firman Tuhan yang terdapat dalam Yesaya 11 ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita memperhatikan dunia tempat kita hidup hari ini. Di dalam dunia ini, kita sering melihat adanya konflik, peperangan, kebencian, fitnah, dan ketidakadilan. Bahkan di dalam keluarga, komunitas, dan lingkungan kerja, seringkali kita menjumpai ketegangan, persaingan, dan relasi yang rusak. Banyak orang berkata yang penting hidup damai, tetapi kenyataannya semakin banyak orang yang kehilangan damai sejahtera Allah hari-hari ini. Mungkin hari ini kita melihat ada orang yang tersenyum, tetapi jauh di dalam hatinya ada kegelisahan dan kekhawatiran yang mendalam. Ada orang yang memiliki jabatan, uang, pengaruh, tetapi tidak memiliki ketenangan hidup. Manusia modern mencoba menciptakan damai dengan berbagai cara. Namun semuanya itu belum mampu menyentuh akar permasalahan terdalam manusia, yaitu hati yang telah dirusak oleh dosa. Disinilah firman Tuhan berbicara dengan sangat kuat kepada kita semua hari ini. Dalam ayat firman Tuhan yang kita baca tadi, kita melihat sesuatu yang secara logika manusia mustahil, di mana pemangsa hidup berdampingan dengan mangsanya. Yang kuat tidak memangsa yang lemah, yang buas tidak melukai yang rapuh. Ini melukiskan pemulihan total ciptaan di bawah pemerintahan Kristus. Yesaya sedang menubuatkan masa depan ketika Mesias akan memerintah sebagai raja. Sebuah masa di mana kekerasan berhenti, ketakutan lenyap, permusuhan dipatahkan, dan seluruh ciptaan hidup dalam harmoni, dalam kedamaian. Namun yang penting kita pahami, saudaraku, nubuatan ini memiliki dimensi yang belum sepenuhnya digenapi saat ini. Penggenapan sempurnanya akan terjadi pada masa pemerintahan Kristus kelak secara fisik, yaitu di langit yang baru dan bumi yang baru. Saudara yang dikasihi Tuhan, manusia tidak bisa menciptakan damai yang sejati tanpa Tuhan. Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa akar dari segala kekacauan bukanlah sistem, bukan negara, bukan juga perbedaan budaya, melainkan dosa dalam hati manusia. Dosa telah merusak relasi antara manusia dengan Allah, manusia dengan sesamanya. Selama dosa masih berkuasa, damai yang sejati itu tidak mungkin terwujud, saudaraku. Firman Tuhan menyatakan bahwa Yesus disebut Raja Damai. Ia bukan hanya membawa pesan damai, tetapi dialah damai itu sendiri. Ketika Yesus datang ke dunia lebih dari 2000 tahun yang lalu, ia datang bukan sebagai raja politik, melainkan sebagai juru selamat. Melalui salib, ia mendamaikan manusia dengan Allah.
Alkitab menyatakan bahwa oleh darah salibnya, ia mengadakan pendamaian. Damai sejati dimulai ketika hubungan manusia dengan Allah dipulihkan. Itulah sebabnya seseorang hidup sederhana tetapi bisa memiliki damai ketika Yesus ada di dalam hidupnya. Sebaliknya, seseorang bisa hidup berkelimpahan tetapi hidupnya dipenuhi dengan konflik dan pertengkaran yang tiada berujung. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, damai sejati itu tidak bisa kita raih walaupun situasi kondisi menunjukkan dalam keadaan yang baik. Sebab damai sejahtera yang sejati itu ditentukan oleh siapa yang memerintah di dalam hati kita. Saudaraku, ketika seseorang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, damai Allah mulai memerintah dalam hidupnya. Roh Kudus bekerja memperbarui hati, mengajar kita dengan kasih, pengampunan, dan hidup benar di hadapannya. Memang dunia ini masih penuh dengan konflik karena dosa yang masih bekerja. Namun Alkitab menjanjikan bahwa suatu hari nanti Kristus akan datang kembali sebagai Raja yang memerintah penuh atas hidup manusia. Rasul Petrus menuliskan dalam 2 Petrus 3 ayat ke-13, tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Saudaraku, di tempat itulah kebenaran berdiam. Dan di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera yang sejati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, meskipun hari ini kita masih hidup di dalam dunia yang penuh dengan ketegangan dan konflik, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa pengharapan kita tidak pernah terletak pada dunia ini, tetapi pada janji Tuhan yang kekal. Kita dipanggil untuk hidup sebagai warga kerajaan Allah sejak sekarang ini, yang hidupnya dikuasai oleh damai sejahtera Allah. Kita dipanggil menjadi pembawa damai, bukan penyebar konflik, saudaraku. Hidup kita harus mencerminkan nilai-nilai kerajaan Allah yang akan datang. Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Artinya sambil menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, kita dipanggil untuk menjaga hati tetap benar, hidup dalam kasih, mengampuni, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, dan tetap setia meski dunia ini tidak ideal dan tidak bersahabat dengan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, suatu hari nanti di dunia yang akan datang, yaitu di kerajaan Bapa di sorga, semua air mata akan dihapus. Tidak ada lagi peperangan, tidak ada lagi kebencian, tidak ada lagi penderitaan. Kristus sendiri akan memerintah sebagai Raja Damai. Apa yang dinubuatkan dalam Yesaya 11 bukanlah hayalan, melainkan janji ilahi yang pasti digenapi. Langit dan bumi yang sekarang akan berlalu, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Karena itu arahkan hidup kita kepada pengharapan yang kekal itu, saudaraku. Hiduplah dengan setia, berjaga-jaga, dan terus melekat kepada Kristus. Dan jagalah hatimu dengan dikuasai oleh damai sejahtera Kristus. Mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami dengar pada malam hari ini. Firman-Mu meneguhkan iman kami dan mengingatkan kami bahwa di tengah dunia yang penuh goncangan, kami memiliki pengharapan yang teguh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, karena Engkau adalah Raja Damai dalam hidup kami, sumber pengharapan sejati, dan jaminan masa depan kami di kekekalan. Tolong kami ya Bapa, agar hidup kami senantiasa diarahkan kepada kerajaan-Mu. Ajar kami untuk hidup benar, hidup kudus, hidup dalam kasih, dan menjadi pembawa damai dimanapun kami berada. Kami berdoa Tuhan, kuatkan setiap saudara-saudara kami yang sedang bergumul, yang hatinya letih, mereka yang dalam keadaan sakit, yang menghadapi persoalan hidup. Nyatakan pertolongan-Mu, damai sejahtera-Mu atas hidup mereka. Pimpin langkah kami hari ini dan seterusnya, supaya kami hidup berkenan di hadapan-Mu. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit penyakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohonkan kuasa kesembuhan-Mu turun atas hidup mereka oleh bilur-bilur Tuhan Yesus.
kiranya kesembuhan total terjadi. Jamahlah tubuh mereka yang lemah, pulihkan fungsi organ tubuh yang terganggu, dan angkatlah setiap rasa sakit. Kami percaya mujizat pemulihan-Mu dinyatakan sehingga nama-Mu dipermuliakan. Kami menyerahkan hidup kami seluruhnya ke dalam tangan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya percaya mulai hari ini saudara akan dikuasai oleh damai sejahtera Kristus. Sampai jumpa esok hari dalam renungan pagi firman Tuhan, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati saudara semua.